Halo, nama saya Hagi dari kelas 1 BUMC dengan NPM 2032009 akan ceritakan tentang mata Kundali Jataka. Nah, dahulu kala ketika Brahmadatta berkuasa di Benares, putra dari seorang Brahmana yang sangat kaya terserang penyakit di usia 15 atau 16 tahun, sehingga akhirnya meninggal dan mengalami tumbuh berlahir di alam dewa. Tetapi sejak kematian putranya, Brahmana ini selalu pergi ke kuburan berkeluh kesah sambil berjalan mengelilingi tumpukan abu. Ia tidak mengurusi pekerjaannya dan segala kewajibannya. Ia dipenuhi penderitaan. Putra dewa tersebut melihat ayah ini ketika sedang pergi melihat-lihat dan merencanakan sesuatu untuk menghilangkan penderitaannya. Ia datang ke kuburan tersebut di saat laki-laki itu berkeluh kesah dengan mengubah wujudnya menjadi persis seperti putranya dan memakai berbagai macam hiasan. Ia berdiri di satu sisi, memegang kepala dengan kedua tangannya dan meratap sedih dengan kuat. Brahmana tersebut yang mendengar suara tersebut melihat sekeliling dan dipenuhi dengan perasaan cinta yang ia berikan kepada putranya. Ia berhenti di depannya dan berkata, "Putraku tercinta, kenapa Anda berdiri sambil meratap dengan sedih di tengah-tengah kuburan ini?" Yang selanjutnya ia tanyakan dalam bait berikut. "Mengapa di tanah hutan Anda berdiri di sini? Berkarangan bunga dengan memakai anting, aroma wangi dari alas kaki Anda dengan kedua tanganmu seperti itu. Kesedihan apa yang membuat Anda meneteskan air mata?" Dan kemudian pemuda itu menceritakan kisahnya dengan mengucapkan bait kedua berikut ini. "Terbuat dari emas dan selalu berkilauan dengan terang kereta kudaku. Tempat biasa saya berbaring karena sepasang roda ini tidak bisa saya temukan, oleh karenanya saya bersedih demikian sampai saya ingin mati." Brahmana itu pun mengucapkan bait ketiga setelah mendengar perkataannya. "Emas atau dibuat dari permata, apapun itu, perunggu atau perak yang ada dalam pikiranmu, jangan hanya dikatakan, kita akan membuat kereta kuda dan saya akan menemukan sepasang roda tersebut." Dalam kebijaksanaan yang sempurna, sang guru mengucapkan baris pertama dari bait tersebut setelah mendengar perkataan dari di atas. Brahmana muda itu menjawab ketika ia telah selesai. Sedangkan pemuda itu mengucapkan sisa bait kalimatnya itu. "Saudara, di sana terdapat bulan dan matahari. Dengan sepasang roda seperti dua benda di sana itu, kereta emasku mendapatkan pencaharian sinarnya." Dan segera sesudahnya, "Anda adalah orang bodoh karena telah melakukan ini dan itu, meminta sesuatu yang tidak perlu dikerjakan oleh orang lain. Pemuda, menurutku keinginanmu harus segera musnah, karena Anda tidak akan pernah mendapatkan bulan ataupun matahari. Di depan mata kita, mereka terbenam dan terbit, berwarna dan menghilang. Tidak ada yang dapat melihat roh di sini. Kalau begitu, siapa yang lebih bodoh dalam kesedihannya?" Kemudian Brahmana tersebut yang merasa sangat terhibur dengan perkataan pemuda tersebut, menyampaikan terima kasihnya dengan mengucapkan sisa bait kalimat berikut ini. "Tadinya diriku terbakar seperti orang yang menuangkan minyak ke dalam api. Anda membawakan air, melegakan rasa sakit dari nafsu keinginanku. Duka atas putraku, panah yang kejam tinggal di hatiku. Anda telah menghiburku dari kesedihan dan mencabut duri tersebut. Duri itu telah dicabut, bebas dari penderitaan, saya sekarang menjadi santai dan tenang. Mendengar, oh pemuda, kata-kata Anda yang benar, saya tidak lagi sedih ataupun menangis." Kemudian pemuda itu berkata, "Saya adalah putra yang tadi Anda tangisi, Brahmana. Saya mengalami tumbal lahir di alam dewa. Oleh karena itu, janganlah bersedih lagi karena diriku. Berdanalah, jagalah sila dan laksanakanlah laku uposatha." Setelah memberikan nasihat demikian, ia kembali ke tempat kediamannya sendiri. Dan Brahmana itu sendiri kembali ke rumahnya. Setelah demikian banyak memberikan dana dan melakukan kebajikan lainnya, ia pun meninggal dan terlahir di alam dewa. Pesan moralnya adalah, tak besan karena anicca. Ingatlah bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Sekian dari